akan berada di Indonesia itu buat hanya liburan atau juga sekalian ikut TC bersama Timnas Indonesia. Nah, info terbaru yang aku pernah bilang juga itu tentang Elkan Bagot, itu PSSI dan juga staf kepelatihan Timnas Indonesia saat ini itu open jika Elkan itu mau membela Timnas Indonesia tentunya. Dimas, oh, they've got the fourth goal! Guys, kabar gila dari sepak bola Indonesia. Elkan Bagot resmi balik ke Timnas, Ratu Tisa langsung gebrak PSSI, dan Shin Taeyong siap comeback asalkan gak dipecat lagi. Arab Saudi sama Irak mulai ketar-ketir lihat kekuatan baru Garuda. Apakah ini awal mimpi besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Kabar mengejutkan datang dari kursi PSSI. Ratu Tisa Destria yang kini resmi menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2025 hingga 2027 langsung membuat gebrakan luar biasa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memberi kabar gembira bagi masyarakat sepak bola Indonesia. Salah satu langkah berani yang dilakukan Ratu Tisa adalah berhasil mendatangkan kembali Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Bek jangkung yang sempat absen dalam beberapa agenda internasional kini dipastikan siap membela Garuda Merah Putih lagi. Kembalinya Elkan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar serius menghadapi fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik tentu masih ingat bagaimana kontribusi Elkan di laga-laga sebelumnya. Saat melawan Argentina, ia tampil sebagai tembok besar yang sulit ditembus. Bahkan, momen legendaris ketika ia hampir mencetak gol lewat sundulan hasil lemparan jauh Pratama Arhan masih membekas di benak supporter. Itu bukti nyata bahwa Elkan bukan pemain biasa. Lebih unik lagi, ada kisah saat Elkan tiba-tiba dipasang sebagai striker dadakan melawan Jepang. Keputusan nekat itu justru membuat penonton dan bahkan pelatih Jepang kagum. Dari situ, rasa hormat lawan terhadap Elkan makin besar. Kini, ia kembali hadir di momen penting menghadapi Arab Saudi dan Irak. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober mendatang disebut sebagai laga hidup mati bagi skuad Garuda. Arab Saudi dikenal sebagai raksasa Asia dengan segudang pengalaman di Piala Dunia. Namun dengan tambahan Elkan dan para pemain naturalisasi baru, Indonesia punya modal untuk membuat kejutan. Hanya berselang 3 hari setelah itu, Indonesia akan menghadapi Irak pada 12 Oktober. Laga ini juga tidak kalah penting. Irak adalah tim dengan tradisi kuat di Asia Barat dan kerap menjadi batu sandungan bagi banyak negara Asia Tenggara. Tekanan jelas semakin besar bagi skuad Garuda, namun semangat publik Indonesia kini sedang membuncah. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Ula Romeni, Milano Jonathan, Mauro Zylstra, hingga Adrian Wibowo menambah kepercayaan diri. Mereka dianggap sebagai tulang punggung baru yang mampu mengangkat kualitas tim. Tidak hanya dukungan dari dalam negeri, kabar mengejutkan datang dari rival-rival tradisional ASEAN. Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia ikut memberi semangat agar Indonesia bisa menembus panggung dunia. Meski biasanya berseteru di Piala AFF, kali ini solidaritas kawasan terasa nyata. Dukungan semacam itu jelas menambah energi baru bagi para pemain. Supporter di media sosial ramai-ramai membanjiri komentar dengan semangat, Garuda mendunia. Tagar khusus pun muncul menjelang laga, menandakan bahwa misi kali ini bukan sekadar mimpi kosong. Selain kabar kembalinya Elkan, publik juga dibuat terkejut dengan keputusan Ratu Tisa untuk kembali menghubungi Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan yang sempat berpisah kini dikabarkan siap kembali memimpin timnas, namun, Shin memberi satu syarat tegas. Ia mau melatih lagi asalkan tidak mengalami nasib seperti sebelumnya, dipecat sepihak tanpa evaluasi objektif. Ratu Tisa memahami permintaan itu dan berjanji untuk memberikan kontrak yang jelas dan penuh komitmen. Shin sendiri bukan sosok sembarangan. Di bawah asuhannya, Indonesia pernah membuat kejutan besar dengan mengalahkan tim-tim raksasa Asia. Ia juga dikenal disiplin, keras, namun mampu membangun mental pemain agar tidak gentar menghadapi lawan sekuat apapun. Bahkan, saat Shin sempat menganggur, ada banyak tawaran datang kepadanya. Tercatat Kamboja, Cina, bahkan Vietnam mencoba mendekatinya. Namun, semuanya ditolak. Shin menegaskan dirinya sudah terlanjur jatuh hati pada Indonesia. Bahkan ketika Korea Selatan membuka peluang untuknya melatih tim U23, Shin tetap menolak. Alasannya sederhana, hubungannya dengan para pemain dan supporter Indonesia sudah sangat kuat. Baginya, melatih Garuda bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati. Dengan adanya komunikasi positif ini, publik tentu berharap Shin segera diresmikan kembali. Jika benar,
maka strategi Garuda melawan Arab Saudi dan Irak akan semakin matang. Kombinasi Shin dengan para pemain naturalisasi bisa menjadi senjata kejutan. Situasi ini bahkan membuat media Timur Tengah mulai resah. Beberapa media di Arab Saudi menulis headline bahwa Indonesia kini bukan lagi tim kecil. Mereka menilai dengan komposisi baru, Garuda bisa jadi mimpi buruk bagi tim-tim elit Asia. Irak juga tidak tinggal diam. Pelatih mereka mulai mempersiapkan taktik antisipasi. Namun, pengalaman Shin menghadapi tim-tim kuat sebelumnya menjadi catatan penting. Ia pernah membawa Indonesia menahan bahkan menumbangkan tim besar dalam situasi sulit. Bayangkan saja, dengan lini depan diisi ular Romeni yang cepat, lini tengah dikawal Milano Jonathan yang tangguh, dan pertahanan dijaga Elkan Bagot. Itu kombinasi yang bisa membuat lawan berpikir ulang sebelum menyerang terlalu jauh. Atmosfer inilah yang membuat publik Indonesia semakin bersemangat. Tiket pertandingan sudah diprediksi ludes terjual hanya dalam hitungan jam. Gelombang supporter siap datang untuk memberi dukungan langsung di stadion. Meski begitu, ada satu isu besar yang masih jadi pertanyaan, nasib Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini memang sempat dipercaya menggantikan Shin, namun hasil yang diberikannya jauh dari memuaskan. Dalam beberapa laga terakhir, Indonesia di bawah arahannya menelan kekalahan telak, termasuk 0-6 dari Jepang dan 1-5 dari Australia. Bahkan ketika melawan Lebanon, hanya bisa bermain imbang tanpa gol. Catatan itu membuat reputasinya menurun drastis. Dengan situasi ini, besar kemungkinan Ratu Tisa akan mengambil keputusan tegas. Patrick Kluivert diperkirakan akan dilepas, begitu pula asistennya Gerald Vandenburg yang menangani tim U23. Publik menyambut positif wacana kembalinya Shin. Mereka menilai keputusan itu bukan sekadar nostalgia, melainkan langkah realistis. Indonesia butuh pelatih yang sudah terbukti memahami karakter pemain dan atmosfer sepak bola nasional. Di sisi lain, para pemain juga menunjukkan dukungan. Beberapa di antaranya mengunggah foto kenangan bersama Shin di media sosial, seolah memberi kode bahwa mereka rindu bimbingan pelatih asal Korea itu. Kembalinya Shin juga akan memperbaiki psikologis pemain. Mereka lebih percaya diri karena tahu ada sosok yang sudah terbukti bisa membawa mereka bersaing di level Asia. Itu modal penting sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak. Di tengah hiruk-pikuk ini, kabar dari luar negeri juga datang. Asnawi Mangkualam kembali mencuri perhatian di Liga Thailand. Bermain sebagai bek kiri bersama Port FC, ia tampil gemilang saat menghancurkan Chonburi 3-0. Penampilan apik Asnawi menjadi bukti bahwa pemain Indonesia kini mampu bersaing di liga luar negeri. Rating 7,7 yang didapatkannya menunjukkan konsistensi dan kualitasnya. Hal itu tentu menjadi kabar baik bagi timnas, dengan formasi yang makin solid, dukungan publik yang luar biasa, dan potensi kembalinya Shin Tae-yong, Indonesia benar-benar menjelma sebagai ancaman baru di Asia. Lawan tidak lagi memandang sebelah mata. Kini semua mata tertuju pada tanggal 9 dan 12 Oktober. Dua laga penting ini akan menjadi ujian terbesar. Apakah Indonesia mampu menjaga asa menuju Piala Dunia, atau kembali harus menunda mimpi besar itu? Satu hal yang pasti, semangat Garuda tidak pernah padam. Dari supporter di tribun hingga pemain di lapangan, semua bersatu demi satu tujuan, membawa Indonesia terbang lebih tinggi di kancah dunia. Dengan segala kabar positif ini, mari kita doakan agar perjuangan Garuda bisa berbuah manis. Kembalinya Elkan, komitmen Shin, dan langkah tegas Ratu Tisa bisa menjadi awal babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia kali ini benar-benar siap mengejutkan Arab Saudi dan Irak? Apakah kembalinya Shin Tae-yong adalah kunci kesuksesan? Dan tentu saja, apakah langkah berani Ratu Tisa bisa membawa Garuda ke Piala Dunia 2026?